Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Satirin Zahra Umais dari kelas TMK 2B dengan NIM 362021 302041. Di sini saya akan menjawab soal pengelasan. Soal yang pertama, jelaskan definisi dari pengelasan menurut standar ASME. Berdasarkan ASME, definisi dari pengelasan adalah penyambungan terlokalisasi dari logam metal atau non-logam yang dihasilkan dengan memanaskan material hingga temperatur las dengan tanpa menggunakan tekanan pressure atau hanya tekanan, dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi filler metal. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Sambungan fillet atau fillet weld yaitu merupakan sambungan part dengan part tanpa dilakukan preparation terlebih dahulu. Jadi secara gampangnya part dengan part langsung dilakukan pengelasan. Pengelasan fillet merupakan jenis sambungan las yang sering digunakan, khususnya dalam aplikasi konstruksi baja. Las fillet ini dalam pengerjaannya lebih mudah dan tentunya lebih murah daripada membuat butt joint, karena tidak membutuhkan persiapan material seperti memotong atau proses pemesinan untuk membuat kapu. Sedangkan untuk sambungan groove atau groove weld dikenal dengan sambungan tumpul dan diperlukan preparation terlebih dahulu dengan membuat bevel atau kampu sebelum dilakukan pengelasan. Bentuk sambungan las tumpul banyak dipakai di perkapalan dan tambang karena membutuhkan sekedar menahan beban, tapi juga beban gesekan, benturan, dan lain-lain. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, MIG atau MAG, serta aplikasinya. GMAW adalah pengelasan yang menggunakan shielding gas. Shielding gas berfungsi sebagai pelindung logam las saat proses pengelasan berlangsung agar tidak terkontaminasi dari udara lingkungan sekitar logam. Logam lasan sangat rentan terhadap difusi hidrogen. Pengelasan GMAW dapat menggunakan gas argon AR yang bisa disebut MAG ataupun gas karbon dioksida CO2 yang bisa disebut MG. Berikut adalah contoh aplikasi las GMAW. Selanjutnya SMAW. SMAW adalah las busur listrik dengan menggunakan elektroda berselaput flux. Fungsi flux pada pengelasan ini adalah membentuk siak di antara siak di atas hasil lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil lasan dari udara, oksigen, hidrogen, dan sebagainya. Selama proses las berlangsung, berikut adalah contoh aplikasi las SMAW. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. GTAW adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Pada pengelasan GTAW, elektroda atau tungsten ini hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam pengisi adalah filler rod. Pengelasan GTAW ini juga sering disebut dengan las argon. Hal tersebut dikarenakan pelindung yang digunakan adalah gas argon. FCAW adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas pada busur listrik. Pada pengelasan FCAW, jenis pelindung yang digunakan adalah fluk atau serbuk yang berada di inti kawat las. Kawat las digulung dalam sebuah rol. Selain fluk, FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan secara ringkas mesin las PAW dan laser welding serta aplikasinya. Plasma AFC welding PAW adalah bentuk khusus dari tungsten AFC welding GTAW, di mana busur AFC plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dan gas inlet ke dalam wilayah AFC pada membentuk aliran plasma yang sangat panas serta kecepatan tinggi. Gas inert yang digunakan sebagai pelindung ARC las antara lain argon, campuran argon hidrogen, dan helium. Berdasarkan elektroda, PAW tergolong dalam pengelasan dengan elektroda yang tidak dikonsumsi. Saat ini, plasma ARC welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, hingga pintu dan jendela. Laser welding adalah proses pengelasan non-kontak yang digunakan untuk menyatukan logam atau termoplastik menggunakan sinar laser dengan
konduktivitas dan konvergensi yang tinggi. Proses ini menghasilkan elektron dengan kecepatan yang tinggi yang difokuskan oleh kumparan elektromagnetik, electromagnetic coil. Keakuratan las yang dihasilkan bisa mencapai 0,6 mm. Laser beam welding juga memiliki penetrasi yang baik dan menghasilkan heat exchange zone yang sempit dibandingkan dengan pengelasan secara konvensional. Pengelasan dengan laser welding jauh lebih efisien. Selanjutnya, laser welding bekerja dengan dua metode. Yang pertama, heat condition laser welding, dan yang kedua, deep penetration laser welding. Selanjutnya, nomor 6. Jelasan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las DC SMAW sertakan pengaruh hasil lasan. Polaritas DCEN adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektronnya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Polaritas DCEP adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif. Selanjutnya nomor 7. Jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur A. E7018, B. ER70S, C. E6017, D. E6012, F. 7A2, EM12K, F. EWTH -1. Berikut penjelasannya ada di sini. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan daerah heat uptake zone HAZ pada gambar berikut. Yang pertama ada circuit Nichols boundary, yang kedua Parity transfer zone, dan yang ketiga unaffected base material. Selanjutnya nomor 9. Jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AWS tersebut. Simbol berjoin dengan ukuran memberikan informasi kedalaman kampu yang akan dibapel. Simbol kampu V untuk mengetahui posisi aroused, jadi kampu digunakan pada daerah aroused-nya, berlaku juga sebaliknya. Simbol kampu U sama dengan simbol V, jadi kampu dilakukan tepat pada aroused diletakkan. Simbol kampu G perlu diberi catatan khusus buat join. Tujuannya adalah menyambung material A dengan B, dan di mana peletakan base metal yang akan kita sambung terletak di sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya, soal terakhir, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat permukaan dan cacat internal. Cacat las slag inclusion, cacat las tungsten inclusion, cacat las porosity. Yang keempat, cacat las cluster porosity. Yang kelima, cacat las crack atau retak. Yang keenam, cacat las underfill. Yang ketujuh, cacat las undercut. Dan yang ke-8, cacat las overlap. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.